Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, salah satu mahasiswi dari Unindari ingin mewawancarai Ibu selaku pemenuhan tugas yang diberikan kepada saya. Oke, baik. Silakan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Di antara itu, proses Ibu seperti sekarang itu bagaimana? Tentu saya berada di titik ini itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu jelas dari mulai saya kuliah. Saya kuliah memang tujuannya mau mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia ini karena saya menyadari bahwa saya memiliki keterampilan dalam berbicara dan juga sebagai cita-cita saya menjadi seorang guru, sehingga saya memilih jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Saya kuliah S1 di Universitas Halwayo, selesainya di tahun 2024. Kemudian saya lanjut PPG di tahun yang sama dan selesai itu di tahun 2025. Nah, setelah saya lulus PPG Prajabatan itu di 2025, saya mencoba mencari sekolah sampai akhirnya saya menemukan sekolah di awal tahun 2026. Saya mendapatkan sekolah pertama saya itu di SMP swasta, salah satu SMP swasta di Kota Kendari dan cukup terkenal. Nah, ya. Selama proses itu apakah Ibu memiliki prosesnya? Nah, tentu saja karena selama proses tersebut berlangsung, menurut saya kendala yang paling besar adalah ketika saya berhadapan langsung dengan siswa-siswi saya saat berada di kelas. Nah, hal itu tentunya mungkin hal yang baru bagi saya karena selama ini mungkin kami pada saat menjadi mahasiswa kami memang sering bertemu dengan siswa-siswi, tapi hanya sebagai kakak-kakak yang sedang PPL ke sekolah itu, dan tentunya beda vibes-nya ketika kita sudah benar-benar menjadi guru. Tanggung jawabnya lebih besar daripada saat kita masih kuliah seperti itu. Kendala itu apakah terdapat lagi dan mungkin untuk mengatasi masalah tersebut cara Ibu terhadap mahasiswa yang lain atau pelajar di kemudian harinya seperti apa? Nah, mungkin Ibu dapat memberikan motivasi. Oke, motivasi saya bagi khususnya jurusan pendidikan ya, yang untuk menjadi seorang guru. Motivasi saya lebih ke ayo terus semangat dan terus belajar bagaimana cara kita menjadi seorang guru. Guru tidak hanya mengajar, memberikan materi, tetapi bagaimana cara kita merangkul secara keseluruhan siswa, bagaimana cara kita dekat secara emosional, sehingga ketika kita mau berkomunikasi dengan mereka, mereka akan lebih mudah menerimanya daripada hanya sekedar kita memberikan materi saja kalau tidak ada keterkaitan secara emosional. Jadi pentingnya kita itu membangun keterikatan emosional dulu. Ketika kita sudah dekat dengan siswa, barulah pada saat itu kita lebih mudah memberikan ilmu kepada mereka. Mereka juga dengan lebih mudah untuk menerimanya ketika sudah merasa dekat. Artinya kalau mereka merasa dekat berarti mereka merasa aman ketika bersama kita. Nah, mereka akan percaya dengan apapun yang kami sampaikan, dengan apapun yang kami infokan, mereka akan mengerti dengan mudah. Nah, anak-anak itu juga tentunya pasti belajar dengan karakter seorang guru. Jadi kita harus belajar memahami mereka dan pelan-pelan mereka bisa memahami kita. Jadi kita saling memahami di dalam kelas. Iya, timbal balik. Jadi untuk seluruh mahasiswa, apalagi yang jurusan keguruan ini, belajar memang sedari kalian masih menjadi mahasiswa. Ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian turun ke lapangan PLP atau PPL, kalian belajar bagaimana cara kita mengendalikan kondisi kelas, cara kita mendekatkan secara emosional antara kita sebagai pengajar dan peserta didik kita, bagaimana cara kita membangun itu, membangun kedekatan sosial itu. Mungkin Ibu bisa mendeskripsikan salah satu terkait pengalaman Ibu terhadap siswa Ibu. Oh ya, nah jadi pada saat PPG itu kami kan PPG ada namanya PPL 1, PPL 2. PPL 1 itu kami masih observasi ikut dengan guru pamong. Nah pada saat kedua kami itu biasanya kita harus lebih belajar lagi, belajar untuk bertanya bagaimana cara
bagaimana gaya belajar, bagaimana kita memahami metode pembelajaran, atau bagaimana kami memahami si peserta didik ini. Jadi banyak-banyak bertanya kepada guru pamong dan juga dosen. Ketika di kampus kalian dapatkan secara teorinya atau apa itu namanya biasa materi apa? Iya, strategi pembelajaran. Kalian mendapatkan teori di kampus, strategi pembelajaran. Sampai di sekolah kalian komunikasikan kembali dengan guru pamongnya. Bagaimana Bu kalau kondisi proses ini strategi apa yang bagus digunakan? Itulah saya katakan tadi, motivasi yang bisa saya sampaikan yaitu belajar dan banyak bertanya. Ketika kamu banyak bertanya, kamu banyak sekali belajar. Belajar itu apa? Mendapatkan banyak informasi. Jadi belajar apapun. Jadi tanya ke guru pamong, tanya ke dosen. Itu dia. Mungkin ibu Oh tidak, kalau saya memang hanya fokusnya di sini saja, hanya mengajar. Setelah itu tidak ada. Iya.